Tadi Cak Non itu berani. Yang tanggung jawab untuk stunting siapa? Siapa? Benar. Dan pemerintah kali ini tidak menghindari tanggung jawab. Pemerintah akan berjuang sekeras-kerasnya untuk mengurangi stunting. Kita sekarang tidak mau jual murah sumber alam kita. Tidak mau kita jual nikel kita. Tidak mau kita jual murah boksit kita. Ya. Dan kita ingin swasembada pangan semuanya. Kita akan bekerja keras. Kita akan berjuang untuk tidak impor beras lagi. Ya. Tapi daripada rakyat kesusahan untuk cadangan, kalau perlu kita impor karena kita punya uang cukup untuk membantu rakyat. Pemerintah ini sekarang habis-habisan membantu rakyat kecil, saudara-saudara sekalian. Bahwa kita belum puas, ya, tapi kita berjuang sekeras-kerasnya untuk rakyat semuanya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita di Ma'iyah melarang diri kita untuk punya hati jahat. Melarang kita benci. Tidak boleh ada kebencian dalam hatimu. Allah mengatakan, wala yajrimannaka. Tapi kayaknya sulit bagi Anda sini. Silakan ditonton di mata. Wala yajrimannakum sya'anu qaumin alla ta'dil. Mungkin Anda punya kebencian, ketidaksetujuan atau apapun, tapi itu tidak boleh membuatmu berbuat tidak adil. Jadi apapun kondisi hatimu, jiwamu, psikologismu, sikap hidupmu sekarang, tapi keluarnya harus adil, harus objektif, harus penuh kasih sayang, ya. Saya menyayangi orang yang menyiksa saya. Saya mencintai orang yang membuat saya menderita. Saya tetap mencintainya, saya tetap mengabdi, saya tetap menyebarkan kasih sayang di antara kami, gitu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita punya tamu yang jadi Ma'iyah iku udan ya ditompo dengan bijaksana ya dan ikhlas dan ridho. Ono Pak Prabowo ta sapa ae, mbuh sapa meneh-meneh sing teko rene. Pak Prabowo dulu pernah datang ke Padang Bulan pada tahun 1998 ketika beliau dituduh-tuduh menjadi penculik itu kan. Saya pasang badan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah dan TNI pada itu bahwa saya ada bersama Prabowo yang dituduh penculik pada waktu itu karena saya tahu kasusnya dan seterusnya. Nah, saya bukan pembela Prabowo, saya pembela keindahan hidup, saya pembela cinta di antara manusia karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bukan untuk umat Islam tapi untuk semua makhluk Allah. Kalau ngomong pemerintah Indonesia mungkin agak putus asa, tapi kalau ngomong rakyat Indonesia kita optimis ke depan. Rakyat Indonesia tangguh, bijaksana, arif, hatinya baik dan kerja keras luar biasa. Itulah rakyat Indonesia, sehingga pemerintah sebobor apapun rakyatnya hidup terus. Ya. Apalagi menteri pertahanannya di sini kan gitu kan. Oke ya. Kita antarkan dengan sholawat Jibril, Mas Prabowo. Sholawat Jibril itu sholawat yang diucapkan malaikat Jibril untuk Muhammad SAW. Dan kita mengucapkannya karena kita juga butuh Muhammad, butuh Jibril, butuh Allah. Dan butuh di antara kita untuk bersatu dan berma'iyah terus menerus. Mudah-mudahan ma'iyah akan menjadi pembimbing Indonesia. Akan tupuri handayani Indonesia. Anda tunggu tahun ini akan terjadi apa, akan ada min haitsu la yahtasib, akan ada sesuatu yang Anda tidak pernah menduganya. Benar ya? Shallallahu alaihi Muhammad. Kita antarkan.
Oke, selamat malam untuk sahabat Al-Fatih Faisal, sahabat saudara sebangsa setanah air yang berada di Indonesia. Mari kita kawal negara kecintaan kita ini dengan salah satu cara, itu memilih pemimpin yang bisa toleransi, kemudian bisa menghargai satu sama lain. Kemudian yang paling penting yaitu jangan sampai ideologisnya itu dipaparkan oleh radikalisme. Bahwa tadi kita sudah melihat nasihat dari Cak Nun untuk Pak Prabowo, sehingga sebelum itu bahwa disampaikan juga tadi oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini merupakan rivalnya Pak Presiden Jokowi, lawannya di tahun kemarin. Ini kan menjadi anak buahnya sekarang. Nah, tidak apa-apa kata Pak Prabowo, asalkan niat kita ini ingin memajukan Indonesia. Kemudian bahwa poin yang kedua, bahwa di sini Pak Prabowo menunjukkan apa yang pernah dibahasakan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, bahwa Pak Prabowo ini sangat ikhlas pada rakyat. Ya, kita bisa lihatlah sekarang, memang Pak Prabowo ini sangat ikhlas dalam bekerja. Memang saya ini adalah pendukung daripada Pak Ganjar, ya maaf para pendukung Pak Prabowo. Saya ini pendukung Pak Ganjar. Namun di sini bukan berarti saya itu tidak senang terhadap Pak Prabowo. Saya sangat senang. Namun hanya saja ini nanti kita tidak tahu bahwa apakah Ganjar sama Pak Prabowo, kemudian Ganjar sama Pak Erik, itu kita tidak tahu nanti tahun 2024 ini. Kenapa saya sangat senang dengan dua tokoh calon presiden ini, bahwa antara Pak Ganjar kemudian Pak Prabowo, karena sangat kita bisa rasakan ini kedekatannya dengan KKNU, dengan ormas-ormas yang bisa toleransi. Tidak seperti Anies Baswedan yang sering sekali pergi ke Petamburan. Untuk apa ya kalau tidak untuk mencari suara? Ini kan bahaya ini. Jangan sampai nanti jadi menteri-menterinya itu dari kalangan mereka sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Ini yang kami benci itu pemikirannya, tidak orangnya. Kenapa? Karena kedekatan Anies Baswedan dengan ormas-ormas yang sudah dinonaktifkan oleh pemerintah itu yang kita tidak suka, kedekatannya. Silahkan, tapi kalau masalah urusan negara ini kita tidak boleh diam, karena sangat berbahaya jika pemimpin kita salah nanti, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu carilah pemimpin yang sudah dekat dengan ulama, ulamanya sudah jelas, sanadnya sudah jelas, keilmuannya. Kemudian selain itu bahwa Anies juga didukung oleh kelompok intoleran, kemudian radikalisme juga banyak yang mendukung, Wahabi, Salafi, itu kan banyak sekali pendukung daripada Anies Baswedan. Sehingga itu yang kita takutkan nanti di tahun 2024 ini. Jangan sampai nanti terjadi namanya politik identitas itu, yang menjual ayat-ayat agama untuk kepentingan pribadinya. Untuk apa? Untuk nafsunya menjadi presiden. Itu yang kita tidak suka. Kemudian di channel Gerindra TV ini juga tadi bahwa itu ini kan Sino bareng Cak Nun yang penuh dengan rasa cinta untuk berkumpul di majelis Ma'iyah. Itu tadi beliau menyanyikan lagu Tak Gentar. Ini mungkin tak dilihat oleh Anies Baswedan ini. Coba kalau dilihat, pasti Anies Baswedan belajar dari Pak Prabowo ini, dari Cak Nun. Tapi bagi saya ini sangat sulit. Kenapa? Karena sudah Anies ini sangat jatuh cinta terhadap Habib Rizik, kemudian FPIX-nya itu, kemudian tokoh-tokoh radikalisme yang lain. Itu yang kita lakukan. Memang secara fikih itu tidak ada permasalahan terhadap Habib Rizik, tidak ada. Tapi ini hanya permasalahan masalah politik saja. Karena ini Indonesia ini mencerminkan negara yang toleransi,
kemudian ramah, saling menghargai, sementara yang diterapkan oleh mereka itu tidak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga pandangan Islam, umat Islam yang ada di Indonesia ini yang seperti mereka, keras, seperti ini itu. Oke, nanti kita akan bahas yang itu di episode selanjutnya. Salam Indonesia, NKRI harga mati. Begitulah kura-kura.